Bayangkan ini, seorang arkeolog di Jerman akhir abad ke-19, sedang membersihkan pedang kuno yang ditemukan dari kuburan Viking. Pedang itu biasa saja, karat, berat, ujungnya tumpul dimakan waktu. Tapi ketika ia membawanya ke laboratorium untuk dianalisis, hasilnya membuatnya diam cukup lama. Kandungan karbon di dalam baja itu, 1,2%. Dia periksa ulang. 1,5%. Untuk mencapai suhu yang dibutuhkan melebur baja dengan kadar karbon setinggi itu, 1650 derajat Celcius, leluhur Viking di abad ke-9 hanya punya kayu bakar dan angin. Tidak ada tungku industri. Tidak ada termometer. Tidak ada catatan metalurgi. Tapi pedang itu ada. Dan bukan cuma satu. Nama pedang ini adalah Ulfberht. Nama yang terpahat di bilahnya dengan huruf-huruf Latin yang tidak sempurna, seolah-olah pembuatnya sedang meniru tulisan dari sesuatu yang pernah dilihatnya sekilas. Ulfberht, demikian inskripsi itu terbaca. Nama yang kemungkinan besar bukan nama orang, tapi semacam merek. Merek yang kualitasnya begitu jauh meninggalkan zamannya, sampai-sampai jika kamu seorang Viking di abad ke-9 dan memegang pedang Ulfberht asli, kamu memegang senjata yang secara teknis setara dengan baja perkakas abad ke-20. Besi yang biasa ditempa di Eropa Utara pada masa itu lunak. Terlalu lunak. Di medan perang, pedang biasa bisa bengkok setelah beberapa tebasan. Prajurit harus menghentikan pertarungan, menjepit bilahnya di bawah kaki, dan meluruskannya kembali dengan tangan. Tapi Ulfberht berbeda. Bilahnya keras, ringan, fleksibel. Tidak bengkok. Tidak retak. Pertanyaannya, bagaimana? Untuk membuat Ulfberht, kamu butuh biji besi dengan kandungan tertentu. Tungku yang bisa mencapai suhu jauh di atas kemampuan tungku Eropa abad pertengahan. Teknik yang disebut crucible steel, baja yang dilebur dalam wadah tertutup sehingga karbonnya terperangkap, tidak habis terbakar. Proses yang membutuhkan pemahaman tentang suhu, proporsi, dan waktu yang presisi. Teknik ini baru ditemukan kembali di Eropa pada abad ke-19, masa revolusi industri. Tapi di tanah Skandinavia abad ke-9, tiba-tiba ada. Muncul. Tanpa pendahuluan, tanpa evolusi teknologi yang jelas. Seperti seseorang di masa lalu sudah 9 langkah lebih maju dari yang seharusnya. Para arkeolog menemukan sekitar 170 pedang Ulfberht di seluruh Eropa Utara, sebagian besar dari kuburan dan situs pemakaman Viking. Setelah dikarbonisasi, diuji dengan teknologi modern, hasilnya mengejutkan. Pedang-pedang ini memiliki kandungan karbon antara 1,2 hingga 1,5%, homogen, merata di seluruh bilah. Itu bukan hasil kebetulan. Itu proses industri yang terkontrol. Tapi tidak ada tungku di Skandinavia abad ke-9 yang bisa mencapai konsistensi seperti itu. Jadi, kalau bukan buatan Viking, lalu buatan siapa? Inilah titik balik yang bikin cerita ini semakin tidak masuk akal. Setelah bertahun-tahun diperdebatkan, hipotesis yang paling kuat saat ini menyebutkan bahwa baja untuk pedang Ulfberht berasal dari Asia Tengah, bahkan mungkin India. Di kawasan itu, teknik Watt Steel, baja wadah yang legendaris, yang kemudian dikenal sebagai baja Damaskus, sudah dikembangkan berabad-abad sebelumnya. Jalur Sutra. Rute perdagangan yang membentang dari India dan Persia, melewati Asia Tengah, Rusia Selatan, hingga ke ujung utara Eropa. Di jalur inilah, menurut para ahli, baja berkualitas tinggi itu bergerak, diam-diam, melewati tangan demi tangan, sampai tiba di pandai besi Franka atau Skandinavia yang kemudian membentuknya menjadi pedang. Tapi yang tetap menjadi pertanyaan, kenapa hanya pedagang tertentu yang bisa mendapatkannya? Dan kenapa teknologi ini tidak menyebar? Dari 170 pedang yang ditemukan, hampir setengahnya ternyata palsu. Bukan palsu buatan modern, palsu buatan zaman yang sama. Artinya, di abad ke-9, sudah ada pasar gelap untuk barang bermerek Ulfberht. Orang membuat tiruan, menggunakan besi biasa, lalu menempelkan nama Ulfberht agar terlihat mahal. Bayangkan, di dunia tanpa internet, tanpa sertifikasi produk, tanpa laboratorium forensik, reputasi Ulfberht sudah begitu kuat sehingga pemalsuan dianggap sepadan dengan risikonya. Sampai hari ini,
Tidak ada yang tahu pasti siapa yang membuat pedang Ulfberht yang asli. Teorinya masih terbelah. Apakah ini buatan pandai besi Frankia yang mendapatkan baja impor dari Asia? Ataukah bajanya sendiri yang didatangkan, lalu dirangkai di Skandinavia? Atau, kemungkinan yang lebih jarang dibicarakan, seseorang di Eropa abad ke-9 sudah memiliki pengetahuan yang, secara resmi, belum ada? Tidak ada catatan tertulis. Tidak ada gambar. Tidak ada buku panduan. Hanya pedang-pedang itu sendiri yang ditemukan sendirian di bawah tanah, di samping kerangka prajurit yang membawanya ke alam baka. Yang kita punya sekarang hanyalah bilah baja dengan tulisan Ulfberht dan spekulasi. Kadang, misteri terbesar bukanlah sesuatu yang hilang, tapi sesuatu yang sudah ada di depan kita sejak lama, dan kita baru sadar bahwa benda itu seharusnya tidak ada di sana. Pedang Ulfberht adalah pengingat bahwa sejarah tidak selalu linear. Bahwa kadang ada lompatan yang tidak bisa kita jelaskan, ada pengetahuan yang muncul entah dari mana, lalu menghilang lagi tanpa jejak. Dan yang bisa kita lakukan hanyalah memegang benda itu, melihatnya, dan bertanya, bagaimana? Kalau kamu penasaran dengan teknologi kuno lain yang melampaui zamannya, ada satu yang bahkan lebih absurd dari ini. Sebuah mekanisme astronomi dari Yunani kuno yang sangat rumit, sampai-sampai teknologi serupa baru muncul 1500 tahun kemudian. Tapi itu cerita lain, untuk lain waktu. Yang jelas, pedang ini nyata. Karatnya masih menempel di bilahnya. Dan sampai sekarang, ia masih menyimpan rahasia yang tidak mau ia bagi.